Potensi desa itu adalah salah satu pendataan lengkap yang dilakukan oleh BPS. Jadi ini satu-satunya pendataan kewilayahan yang dilakukan oleh BPS seluruh Indonesia ya. Jadi data yang dihasilkan oleh PODES ini, kita menyebut singkatnya PODES ya, potensi desa itu PODES itu. Jadi mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Dan ini bisa digunakan sebagai pengukuran capaian pembangunan desa, Bu Yelin. Nah, pendataan PODES ini sudah kami lakukan sejak tahun 1980. Nah, biasanya ya umumnya itu kami melakukan itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali gitu ya Bu ya. Jadi di tahun berakhiran 1 itu biasanya menjelang 2 tahun menjelang sensus. Jadi sensus pertanian. Kalau di tahun berakhiran 1 itu menjelang sensus pertanian. Di tahun berakhiran 4 PODES dilaksanakan itu untuk mendukung sensus ekonomi. Jadi seperti tahun 2024 lalu kami lakukan PODES itu untuk mendukung sensus ekonomi tahun 2026. Nah, untuk tahun berakhiran 8 PODES dilaksanakan untuk mendukung sensus penduduk, terutama untuk identifikasi wilayah pemukiman baru. Nah, sejak tahun ini 2025 itu PODES akan dilakukan setiap tahun. Jadi kita mendata beberapa indikator. Jadi dari sisi ekonomi gitu kita ada mendata keberadaan industri di desa itu, kemudian aktivitas industri ada atau tidak, seperti itu contohnya. Kemudian dari sisi sosial, di situ kami juga mendata bermacam-macam ya, seperti kondisi kependudukan ketenagakerjaan, kondisi perumahan lingkungan, kondisi misalnya fasilitas persampahan, terus kemudian dari sisi infrastruktur juga kami tanyakan ada nggak infrastruktur pendidikan, ada nggak infrastruktur kesehatan dan lain-lain. Pengumpulan data PODES ini kami lakukan secara wawancara langsung kepada narasumber. Jadi narasumber itu bisa dari desa, bisa dari kecamatan, bisa dari pemerintah kabupaten kota begitu. Jadi kami melakukan pelatihan kepada petugas-petugas kami dan kami melatih konsep definisi dan seterusnya, dan mereka akan datang ke desa atau kecamatan atau kantor kabupaten kota. Nah, kemudian nanti sebelum data itu masuk ke kami, data itu harus diverifikasi oleh aparat di desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota begitu. Untuk tahun 2024 kami data seluruh desa, kelurahan, seluruh kecamatan kami datangi. Nah, itu ada kami datangi 15 kabupaten kota ya. Kemudian 171 kecamatan, kemudian 1838 desa dan kelurahan. Jadi di Sulawesi Utara itu ada 1505 desa, ada 332 kelurahan dan 1 unit pemukiman transmigrasi di Minahasa Selatan. Nah, kalau secara nasional itu ada 84.000, lebih dari 84.000 wilayah administrasi setingkat desa, kemudian 7.200-an kecamatan dan 514 kabupaten kota kami datangi semua. Yang kami kumpulkan seperti yang sudah ini tadi ya, sempat disentil sedikit ya. Ya, jadi pertama adalah keterangan umum desa. Di sini kami tanyakan status administrasi pemerintahan, keberadaan kantor desa kelurahannya itu bagaimana, topografi wilayahnya seperti bagaimana, lokasi desanya terhadap kawasan hutan dan keberadaan taman mangrove bagaimana, lokasi desa terhadap laut bagaimana, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bisa lihat berapa persen desa yang misalnya ada di tebing, berapa persen desa yang lokasinya ada di pinggir laut, kayak gitu. Ambil contoh seperti itu. Jadi di situ kan akhirnya pemerintah bisa lihat, oh desa-desa ini mungkin akhirnya berpotensi, misalnya yang di pinggir laut mungkin ya bisa dilihat dari sisi positifnya, oh dia bisa punya potensi untuk penghasil perikanan misalnya, seperti itu ya, gitu. Untuk yang di tebing berarti tebing atau mungkin di daerah dataran tinggi mungkin dia lebih berpotensi terkena bencana alam seperti longsor misalnya. Itu kan bisa ditelaah ya dari data-data seperti itu. Kalau data potensi desa mungkin levelnya bisa digunakan oleh pemerintah secara ini ya, pemerintah misalnya
provinsi, kabupaten, kota. Jadi cakupan lebih luas untuk bagaimana membangun si desa itu gitu. Jadi desanya itu ya dia sebagai penghasil data ya, penghasil data dan menunjukkan bagaimana kondisi di desa itu supaya menjadi masukan untuk pemerintah gitu. Lebih syukur lagi kalau pemerintah pusat gitu kan. Dan memang ini disampaikan ke pemerintah pusat sih. Ada indeks desa. Nah, dari indeks desa ini mungkin tadi saya belum lengkap ya menyampaikan. Jadi indeks desa ini kita bisa menghasilkan ada beberapa status desa, ada 5 desa, 5 status desa. Jadi yang pertama adalah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Nah, berarti yang paling oke yang desa mandiri. Nah, di Sulawesi Utara ini baru ada 7 desa yang levelnya sudah mandiri, desa mandiri. Desa sangat tertinggal ada 1 desa, dan desa tertinggal itu ada 23 desa. Nah, kemudian desa berkembang itu mungkin kita ngomong persentase sekitar 67% lah. Tapi ada gitu paling dominan itu desa berkembang kalau di Sulawesi Utara. Data itu kan kita himpun, bukan tiba-tiba ada gitu ya. Jadi data itu membutuhkan peran serta dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari masyarakat dan sampai akhirnya diakumulasi dalam level desa gitu. Nanti level desa diakumulasi dalam level kecamatan diakumulasi dalam level kabupaten kota. Jadi artinya itu membutuhkan peran dari kolaborasi ya, dari seluruh lapisan, dari seluruh komponen, dari masyarakat, dari pemerintah maupun dari swasta kayak gitu. Kalau dari swasta mungkin lebih ke investor seperti tadi ya saya sampaikan, bisa menjadi investor. Nah, untuk tahun 2025 ini BPS akan menyelenggarakan kembali pendataan potensi desa ya di bulan Juni 2025. Nah, di sini harapan kami adalah mohon berikan data yang tepat, berikan data yang benar, data yang sejujurnya, dan karena kita sesuai arahan dari Astacita ya, dari Pak Presiden, kita membangun dari desa, dari level terkecil, itu untuk kemajuan desa. Nah, kenapa? Karena kalau desa maju, itu pasti desa jadi berdaya. Kalau desa berdaya, itu pasti masyarakatnya akan sejahtera. Jadi kembali lagi ke masyarakat itu saja sih. Kalau belum puas juga bisa datang ke kantor BPS. Atau buka di websitenya, sulut.bps.go.id. Informasinya semua lengkap di sana gitu ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1